Ketika kita berbicara tentang kota Niniwe, pasti kita ingat dengan seseorang yang pernah melarikan diri dari panggilan Allah. Ada yang tahu siapa dia? Siapa yang pernah melarikan diri dari panggilan Allah atau utusan? Dia adalah Yunus. Ketika Yunus diutus Allah untuk ada melakukan suatu tugas pengutusan, Yunus melarikan diri ke kota Niniwe. Kenapa sampai Yunus bisa melarikan diri? Yunus tidak melakukan pengutusan yang Allah berikan kepada dia. Padahal Yunus itu dikenal sebagai seorang hamba, seseorang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Pasti kalau diutus atau disuruh kemudian lari meninggalkan utusan itu, pasti bertanya-tanya kenapa sampai dia bisa lari. Yunus lari meninggalkan pengutusan yang Allah berikan karena Yunus itu membenci kepada orang-orang Asyur. Karena orang-orang Asyur itu terkenal dengan kekebalan mereka. Mereka bebal. Di tempat itu sering terjadi malapetaka yang mereka ciptakan dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi tetapi juga dalam kota di mana mereka ada. Padahal pada waktu dulu Tuhan juga mengutus Asyur untuk menjadi bagian penyelamatan bagi bangsa Israel. Tetapi dengan kehebatan mereka, dengan keterkenalan mereka sebagai bangsa yang selalu maju atau melakukan hal-hal yang baik, maka dengan kelebihan-kelebihan mereka itu, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan apa yang mereka punya. Mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Yunus menjadi benci kepada bangsa atau orang-orang yang ada di Asyur pada waktu itu. Yunus berpikir bahwa ketika dia diutus Allah untuk menyuarakan firman Tuhan di sana supaya orang-orang yang ada di sana bertobat, Yunus berpikir bahwa untuk apa memberikan kesempatan untuk mereka bertobat? Untuk apa memberikan kesempatan untuk Allah menyelamatkan mereka dari segala sesuatu yang jahat yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka? Sehingga Yunus melarikan diri. Yunus tidak mau menjadi bahagian dari mereka untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita juga sering hal itu pun terjadi. Karena kenapa? Ketika kita merasa bahwa kita memiliki sesuatu, kita memiliki pangkat, kedudukan atau kelebihan-kelebihan dalam kehidupan kita, pasti kita tidak mau orang lain itu lebih dari kita. Sama dengan Yunus tadi. Ketika Yunus merasa bahwa Yunus sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya,
dia membenci orang-orang yang ada dalam kehidupan yang tertindas atau melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Dia tidak mau untuk menyelamatkan mereka. Dia berpikir bahwa ketika dia sudah melakukan kebaikan, maka kehidupannya akan diselamatkan. Tetapi cara berpikirnya Yunus itu salah. Ketika Yunus sudah bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Yunus juga harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi kota-kota lain, untuk mereka juga bisa bertobat dan kembali melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita tadi, Nahum pasal 1 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-8. Ada dua bagian yang perlu kita renungkan di saat malam hari ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat yang kedua sampai pada ayatnya yang ke-6, di situ muncul bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Kenapa dikatakan cemburu? Kalau dikatakan cemburu itu biasa kalau kita melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, sering orang lain juga cemburu kepada kita. Tetapi ada hal-hal cemburu itu ada yang baik, tetapi juga ada yang tidak baik. Kenapa saya katakan bahwa cemburu itu ada yang baik, tetapi juga ada yang tidak baik? Kalau cemburu yang tidak baik itu contohnya atau yang negatif, itu contohnya ketika kita hidup bertetangga, kita melihat bahwa tetangga yang ada di depan rumah saya ini, dia sudah memiliki sebuah mobil, atau dia memiliki sesuatu yang tidak saya punya. Pasti saya akan merasa cemburu. Kenapa dia itu sudah punya mobil padahal dia itu pekerjaannya tidak terlalu menghasilkan uang yang banyak. Kita mulai mencari tahu dari mana dia mendapat mobil itu, dari mana dia mendapatkan uang untuk membelikan mobil itu. Dengan sendirinya dalam diri kita juga muncul bahwa ketika dia punya mobil, maka saya juga akan berusaha untuk membelikan mobil, biarpun tidak sama, yang penting saya juga ada mobil. Itu hal-hal yang negatif. Tetapi ada cemburu dalam hal-hal yang positif. Kalau dalam hal-hal yang positif itu, contohnya seperti dalam kehidupan keluarga kita atau dalam hidup bertetangga, ketika kita melihat bahwa orang ini atau saudara saya ini dia pintar, dia mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kenapa sampai dia bisa pintar seperti itu? Kenapa dia bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik? Padahal dia kelihatannya seperti orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia bisa memiliki pekerjaan yang baik. Lewat apa yang kita lihat itu, kita bisa belajar untuk merubah diri kita, untuk menjadi sama dengan dia. Bukan berarti bahwa kita cemburu lalu kita menjatuhkan dia, tetapi kita belajar untuk kita bisa merubah apa yang kita punya. Mungkin karena dia pintar, karena dia belajar, dia tekun, dia setia dalam melakukan tugas tanggung jawab dalam pendidikan, tetapi juga mungkin dia mendapatkan pangkat, kedudukan atau pekerjaan-pekerjaan terbaik itu karena dia berusaha dengan sepenuh hati, sekuat tenaga yang dia miliki dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita bisa belajar untuk merubah hidup kita untuk sama dengan dia, supaya ketika dia memiliki pekerjaan yang terbaik, dia bisa pintar, maka saya juga bisa sama dengan dia. Itu hal-hal cemburu dalam
hal positif. Kemudian ketika kita berbicara tentang cemburu, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Kenapa sampai Tuhan bisa cemburu? Padahal kalau dikatakan cemburu itu hal yang kalau di dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa itu hal yang tidak baik kalau cemburu satu dengan yang lain. Tuhan bisa cemburu karena kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini kita salah mempergunakan. Kita mempergunakan kehidupan kita ini dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Sama dengan orang-orang Asyur tadi, ketika dia merasa bahwa dia kuat, dia sudah boleh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya, dia menjadi hebat. Kemudian dia melupakan apa yang sesungguhnya dia peroleh saat itu. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Contoh saya, tetapi juga Bapak Ibu, ketika dalam kehidupan keluarga sudah melakukan yang terbaik untuk suami, istri, anak-anak, kemudian mulai berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu karena kekuatan saya, karena kehebatan saya, maka saya punya keluarga bisa menikmati yang terbaik itu. Padahal kita tidak menyadari sungguh bahwa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan untuk keluarga saya, untuk keluarga kita, itu semua Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Untuk itu andalkanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, supaya segala sesuatu yang kita buat dalam kehidupan ini Tuhan tidak cemburu untuk kita. Karena kalau kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kita, menyayangi kita. Tetapi kalau kita bilang bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan, kita sudah rajin beribadah dan lain sebagainya, tetapi kalau kita berbalik melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan cemburu kepada kita. Dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa siapa yang mendua hati tidak pernah tenang dalam hidupnya. Untuk itu Tuhan tidak menginginkan untuk anak-anaknya, ciptaannya mau mendua hati. Kalau kita sudah menyembah kepada Tuhan, maka teruslah kita menyembah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa kehidupan kita ini berasal daripada Tuhan. Untuk itu serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kekuatan, kebahagiaan senantiasa kita miliki. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita ada pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-7 yang mengatakan Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Kenapa tadi di bagian pertama mengatakan bahwa Tuhan itu cemburu, Tuhan itu pendendam, Tuhan itu membalas kejahatan? Tapi di ayat selanjutnya 7 mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Yang dikatakan Tuhan itu baik dalam ayatnya yang ke-7, bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, kita ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan baik. Bukan berarti bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, lalu kita terus bermegah diri untuk tetap melakukannya. Kita tetap berpikir bahwa
saya biarpun melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya, tetapi saya masih ada sampai hari ini. Pasti Tuhan sayang kepada saya. Memang benar Tuhan sayang kepada kita ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita ada sampai hari ini, ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk kembali bertobat melakukan kehendak Allah. Jadi jangan bermegah diri kalau hari ini, hari-hari kemarin saya melakukan kesalahan, tetapi Tuhan masih menyertai saya sampai di hari ini. Jadi saya terus melakukannya saja karena Tuhan selalu baik untuk saya. Jangan berpikir demikian Bapak Ibu. Kesempatan yang masih kita nikmati di saat ini, di hari ini, Tuhan masih memberikan kepada kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Kalau kemarin kita ada marah orang, kemarin kita ada marah saudara kita, adik kakak, kita ada marah orang tua, ataupun dalam persekutuan ini kita saling tidak bersuara satu dengan yang lain. Mungkin di hari ini kita belajar untuk memperbaiki. Kita mengambil hal yang positif dari tadi kata cemburu itu. Ketika kita melihat orang lain hidup rukun, damai dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan persekutuan, maka mari kita belajar untuk melakukan hal-hal yang demikian, supaya ketika Tuhan baik dalam kehidupan kita hari-hari kemarin sampai hari ini, ketika kita melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa menuntun, menyertai kita untuk melewati semua yang boleh kita hadapi dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari kemarin saya mengalami hal yang kurang menyenangkan dalam kehidupan saya. Ada mengalami hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan. Mari kita memaknai itu sebagai kebaikan Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi dalam kehidupan kita karena itu merupakan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan yang dijanjikan untuk kita sebagai orang percaya bukan berjalan mulus-mulus saja menghadapi kehidupan ini, melewatinya dengan tugas tanggung jawab pekerjaan yang ada. Tetapi kehidupan yang kita jalani itu pasti ada kerikil-kerikil kecil yang kita temui dalam kehidupan kita. Untuk itu ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka segala yang kita hadapi itu akan kita lewati dengan baik. Kalau kemarin di ibadah akhir bulan, dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan, Tuhan itu tempat atau Tuhan itu adalah sandaran bagi kehidupan kita. Maka di hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian bagi kita. Ketika kita menghadapi tantangan persoalan kehidupan kita, jangan kita lari untuk orang lain. Jangan kita lari untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita lari kepada Tuhan. Karena ketika kita lari kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, ada di antara mereka yang bisa menyambut kita dengan baik, tetapi juga ada di antara mereka yang bisa saja mengatakan bahwa kau susah baru kau cari saya, kau senang kau lupa saya. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menerima kita dengan apa adanya. Yang penting kita mau memperbaiki kehidupan kita, kita mau memperbaiki tingkah laku kita untuk berbalik melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita.
Untuk itu lewat firman Tuhan kita di saat sore hari ini, ada hal-hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, tetapi juga perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kita harus memperbaiki kehidupan kita. Kita harus cemburu terhadap orang lain yang bisa memberikan perubahan besar dalam kehidupan kita. Kita harus cemburu dalam hal-hal positif untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk menikmati anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa cemburu dalam hal-hal yang positif, maka saya yakin bahwa kehidupan kita akan senantiasa hidup dalam kerukunan, kasih dan damai. Hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, jadikanlah Tuhan sebagai tempat pengungsian kita. Larilah kepada Tuhan, karena ketika kita ada dalam persoalan kehidupan, pasti kita akan mencari Tuhan. Ketika kita ada dalam bencana-bencana alam, pasti kita mencari tempat untuk kita berteduh atau tempat pengungsian. Untuk itu juga untuk kita, ketika kita ada dalam masalah, kita cari Tuhan sebagai tempat pengungsian yang terbaik. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Jalanilah kehidupan kita dengan tugas tanggung jawab kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, tetapi juga dalam persekutuan yang ada, supaya lewat kehidupan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.